Bayangkan, Rocky Gerung dengan logika tajamnya berhadapan langsung dengan seorang pastor yang siap mempertaruhkan imannya. Topiknya bukan soal sepele, tetapi tentang Maryam. Al-Quran dan Bible sama-sama menyebut namanya, tapi apakah sosoknya benar-benar sama? Atau justru ada perbedaan mencolok yang selama ini sengaja disamarkan? Malam ini kita saksikan duel panas. Logika versus teologi. Akal sehat versus kitab suci. Oke. Saya baca dan belajar Christian teologi itu dari versi filosofi. Saya juga baca Muslim teologi itu. Saya lebih banyak mengetahui tentang Maryam misalnya di dalam Quran daripada di dalam Bible itu. Lebih lengkap pengetahuan ya, bukan soal keyakinan itu. Pengetahuan uraian terhadap Maryam dan posisi Maryam di dalam Quran dibandingkan dengan Bible. Jadi kadangkala kita berbicara hal-hal religius itu tidak ada kaitannya dengan agama dong. Yaitu berbicara urusan batin seseorang dengan lingkungan sekitarnya yang dia hayati, kemudian mengarahkan dia kepada pemikiran, wow, luar biasa, pasti ada yang menciptakannya. Nah, kalau misalkan nih orang berkata bahwa Yesus ini pertengkaran ini polemik teologis juga dalam kekristenan. Pak Rocky juga pasti tahu itu. Jadi bahwa ada orang berkata bahwa sebagian berkeyakinan bahwa Yesus datang bukan untuk mendirikan agama. Yesus datang bukan untuk mendirikan gereja-gereja organisasi seperti sekarang ini. Tapi Yesus datang untuk membangun jalan ke sorga. Ini makna teologisnya. Untuk mengembalikan manusia kepada semacam tatanan awal penciptaan, rancangan awal penciptaan mereka. Sehingga yang dibangun sebenarnya adalah jalan hidup, the way of life, untuk orang bisa kembali kepada sang penciptanya melalui Yesus. Sehingga ucapan-ucapan yang mengatakan agama tidak menyelamatkan, gereja tidak menyelamatkan, ya, tapi percaya kepada Yesus dalam pengertian yang lebih hakiki, menjadi seperti Yesus, mengikuti pola hidup Yesus, akan membawa mereka kepada kekekalan. Nah, apakah ini tidak bisa dikatakan semacam Kristen agnostik yang dianggap bidat di waktu-waktu yang lalu? Sepengetahuan Pak Rocky dalam membaca literatur sejarah Kristen, bisakah disumbangsikan? Silakan Pak. Oke. Saya baca dan belajar Christian teologi itu dari versi filosofi. Saya juga baca Muslim teologi itu. Saya lebih banyak mengetahui tentang Maryam misalnya di dalam Quran daripada di dalam Bible itu. Lebih lengkap pengetahuan ya, bukan soal keyakinan itu. Pengetahuan uraian terhadap Maryam dan posisi Maryam di dalam Quran dibandingkan dengan Bible, kitab Maryam itu. Saya bandingkan misalnya dengan versi di dalam kitab-kitab suci yang lain tuh, bahwa keibuan itu dipelihara bukan karena relasi genealogi, yuntobiologi, tetapi karena ada penghayatan terhadap rahim, dan itu sifatnya arkeologis, antropologis itu. Jadi istilah rahim sebetulnya itu yang paling rohani dalam semua agama itu. Manifestasinya adalah ibu tuh. Nah, kekristenan mengandalkan itu, bahwa lahir dari rahim yang suci. Nah, versi ini yang saya anggap sebagai bagian sosiologi dari kehidupan kita sebagai manusia, karena kita share pengalaman memiliki ibu. Semua kita share pengalaman memiliki ibu. Tidak semua kita share pengalaman memiliki istri, tapi memiliki ibu adalah antropologi yang ada di dalam Quran, ada di dalam Bible, ada di dalam semua kitab suci itu. Jadi keibuan itu, femininity itu justru yang diucapkan sebagai
sebut aja kerohanian manusia tuh. Nah karena itu kaum perempuan selalu punya bayangan buat Tuhan itu versinya adalah feminin itu, goddess bukan God gitu. Nah bagian ini yang ada juga di dalam filosofi, yaitu kalau kita baca misalnya sejarah dari mitologi Yunani, selalu bagian perempuan itu direndahkan dalam peradaban itu. Nah kita mau rekonstruksi sejarah di dalam upaya untuk melihat peluang bagaimana agar supaya kerohanian manusia itu tidak sekedar diandalkan pada ayat-ayat keagamaan, tapi juga pada pengalaman real menjadi manusia. Kan itu istilah-istilah yang dimaksudkan supaya kalau kita sebut universal religion harusnya juga masuk dalam pengertian itu. Saya menganggap bahwa surga adalah rahim ibu itu, karena di situ diajarkan tentang justice, keadilan. Keadilan itu tidak diajarkan oleh Pak Pendeta, tapi oleh ibu yang pagi hari harus membagi isi dompetnya antara makan suami dan anak-anak, tabungan buat anak atau permen buat anak itu. Di situ ada keadilan yang tidak mungkin dipahami oleh seorang pendeta pria. Dia nggak pernah tahu bagaimana cara membagi uang yang tinggal sedikit di dompetnya itu. Rahim perempuan dari awal bersifat divisi, mampu membagi antara nutrisi yang dia pakai buat dirinya dan nutrisi untuk bayinya tuh. Jadi keadilan dimulai dari rahim ibu tuh. Nah karena itu kemudian dianggap bahwa Tuhan pertama adalah perempuan. Itu catatan teologi yang masuk akal kalau kita hubungkan dengan keadaan kesosialan manusia sampai hari ini. Jadi bagian itu yang seharusnya juga diperlihatkan pada masyarakat, terutama khususnya tentu pada umat, supaya khotbah itu, pelajaran agama itu tidak semata-mata, saya pakai kata tidak semata-mata semacam derivasi dari doktrin, tetapi tumbuh dari bawah itu, bukan top down, tapi dari bawah ke atas. Itu pengalaman manusia mengajarkan kesosialan, pengalaman manusia membutuhkan kerohanian itu. Nah itu yang sekarang lagi dipromosikan justru oleh etikus, bukan oleh theologian. Orang-orang ahli-ahli etika, Peter Singer segala macam itu menumbuhkan bagian itu yang kita sebut sebagai a new kind of humanity. Maryam di Al-Quran dan Maryam di Bible, sama atau berbeda, itu kini jadi perdebatan yang menggelora. Rocky Gerung dengan kritik logisnya sudah mengguncang keyakinan, sementara sang pastor berusaha mempertahankan tembok imannya. Tapi ujungnya hanya satu. Siapa yang Anda percaya? Logika yang membongkar atau iman yang mengikat? Tulis pendapatmu di kolom komentar, karena kebenaran tak selalu berdiri di satu sisi.